Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Dan marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh mabarakatil anam Abdullah ba'dil haddad rahimahullah nafanallahu bi ummi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 65. Masih halaman 65. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rattabaha alaihi salatu wassalam li ummatihi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun doa-doa ini untuk umatnya. Jadi Rasulullah telah menyusun, bersabda, kemudian mengajarkan doa-doa kepada umatnya, doa-doa yang terdahulu dan doa-doa yang memang tidak ada di kitab ini tapi diajarkan oleh Rasul di dalam hadis. Wa raghabahum fiha, dan Rasul senang umatnya membaca doa tersebut. Jadi Rasul mengajarkan doa-doa di dalam hadis. Rasul itu senang kalau umatnya mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Litakuna sababan lahum, agar menjadi sebab bagi umatnya ila nailil khairi, untuk memperoleh kebaikan. Jadi doa Rasul, doa yang diajarkan Rasul, kalau kita amalkan akan mendapatkan kebaikan. Wal khairati, kebaikan-kebaikan yang banyak. Wassalamati, keselamatan. Minasyarri, dari keburukan. Wal afati, dan bencana. Al waqi'ati, yang terjadi. Bimasyiatillah, menurut kehendak Allah. Fitilkal ahwali, di dalam keadaan. Wal awqati, dan waktu. Jadi Rasulullah itu senang umatnya mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasul senang umatnya itu memperoleh kebaikan.
dan Rasul senang umatnya dijauhkan oleh Allah dari keburukan dan bencana yang merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu ada doa dalam hadis, itu doa diajarkan oleh Rasul, amalkan, maka insya Allah ada keberkahan. Jadi kita amalkan doa Rasul dan usahakan kita tahu artinya. Doa itu yang penting tahu artinya, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hafadho, barang siapa yang menjaga mengamalkan doa, alaiha mengamalkan doa, naja maka dia selamat, wasalima dan sejahtera. Nah ini jaminan orang yang mengamalkan doa-doa Rasul, doa yang diajarkan oleh Rasul kita amalkan, kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Naja maka dia akan selamat, wasalima dan sejahtera, wafaza dan sukses, wa ghanima dan beruntung yang besar, mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi usahakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa man farrata, dan barang siapa yang tidak mengamalkan fiha doa tersebut, doa yang diajarkan oleh Rasul, wa ahmala dan melalaikan al-amala mengamalkan biha doa tersebut, fala yalumanna maka janganlah kamu mencela illa nafsah kecuali diri sendiri. Maksudnya adalah kalau kamu tertimpa bencana, jangan menyalahkan orang lain, tetapi salahkanlah diri sendiri, tidak mau mengamalkan yang diajarkan oleh Rasul. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, sesungguhnya Tuhanmu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita tertimpa musibah, musibah itu layak diberikan kepada kita, hendaklah kita introspeksi diri. Oh mungkin amalan Rasul ada yang tidak kita amalkan. Oh mungkin kita banyak berbuat dosa kepada Allah, karena Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Waqad jama'a, dan sungguh telah mengumpulkan. Siapa yang telah mengumpulkan? Al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi, seorang ulama bernama Imam Nawawi. Sudah dibalik, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu mengumpulkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul fi kitabil azkari, di dalam kitab al-azkar. Jadi kalau kita mendengar kitab Al-Azkar itu karangan Imam Nawawi, isinya kumpulan-kumpulan zikir dan doa. Al-Azkar itu sendiri artinya zikir-zikir. Jadi Al-Azkar artinya zikir-zikir. Itu adalah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi yang berisi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kita juga bisa membeli kitab itu. Kitab Al-Azkar itu berbahasa Arab, tapi terjemahnya juga sudah ada. Ya, tinggal kita, zaman sekarang itu gampang, tinggal kita ketik aja di Shopee, Lazada, buku terjemah Al-Azkar, nanti muncul. Nah, itu kurang lebih zaman sekarang itu mudah. Nah, Al-Azkar itu isinya adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sekarang sudah banyak terjemahannya, hadirin sekalian. Walahu, di dalam buku itu jumlatan mustaksiratan, ada sekumpulan yang banyak, min zalika, dari zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul. Jadi di dalam kitab Al-Azkar, kalau kita ingin mengamalkan hadis-hadis Rasul tentang doa, maka belilah kitab itu, maka kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Mulai dari mau tidur, bangun tidur, doa makan, doa apa aja itu banyak di Al-Azkar itu, hadirin sekalian. Wa dhamma, dan kitab itu mengandung ilaiha, terhadap zikir, minal idohi, dan juga penjelasan-penjelasannya, wal bayani, keterangan-keterangannya, wa nafaisil ahkami, dan berupa hukum-hukum, wal muhimmatil fawaidi, dan faidah-faidah penting.
ma yatma'innu bihil qalbu, yang bisa menenangkan hati. Jadi isinya utamanya adalah zikir dan doa-doa. Ternyata isinya juga banyak keterangan-keterangan tambahan dari Imam Nawawi yang sangat bermanfaat untuk menenangkan hati. Wa yang syariha lahu sadru, dan untuk menenangkan hati, dan untuk melapangkan hati, dan untuk melapangkan hati. As-sadru artinya dada, maksudnya hati. Jadi untuk melapangkan hati, bacalah Al-Azhar kalangan Imam Nawawi, Al-Azkar karangan Imam Nawawi, kita amalkan, hati kita tenang. Hadirin sekalian, syakarallahu sa'yahu, semoga Allah memberikan pahala usaha Imam Nawawi, wa jazahu, dan memberikan pahala juga anil muslimina khairan, kaum muslimin yang melaksanakan kebaikan, mengamalkan kitab Al-Azkar. Hadirin sekalian, jadi doa itu, hadirin sekalian, ada doa yang sangat utama, itu doa yang dari Al-Quran. Kalau kita tahu ada doa dari Al-Quran, amalkan, lebih diijabah oleh Allah. Ada doa dari hadis Rasul, itu urutannya kedua, itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketiga, urutannya doa yang karangan ulama. Nah, doa karangan ulama ini seringkali diijazahkan, tapi tidak diijazahkan pun kalau mau diamalkan bagus juga, hadirin sekalian. Nah, itu semua, hadirin sekalian, doa itu yang penting kalau mengerti artinya, mengerti diijabah, tidak mengerti tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baik dari Quran, dari hadis karangan ulama, hendaklah kita mengerti doa, arti daripada doa tersebut, hadirin sekalian. Dan juga kita bisa doa pakai bahasa Indonesia. Nah, itu pun anugerah dari Allah. Kita nggak harus bahasa Arab untuk mohon kepada Allah. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Itu boleh, hadirin sekalian. Yang penting mengerti, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sampai titik, sampai alenia. Wa zakaro, dan menyebutkan aidon juga sahibu Uddatul Hisnil Hasini, pengarang kitab Uddatul Hisnil Hasin. Jadi ada kitab namanya Uddatul Hisnil Hasin, yang artinya sekumpulan benteng yang kokoh. Sekumpulan benteng yang kokoh, maksudnya isinya doa-doa, hadirin sekalian. Nah, karena doa itu benteng yang kokoh, pelindung kaum muslimin, senjata kaum muslimin, sehingga menamakan kitabnya Uddatul Hisnil Hasin, sekumpulan benteng yang kokoh, maksudnya isinya doa-doa. Fiha, di dalamnya, min zalika tarafan solihan, ada sekumpulan doa-doa yang baik. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, merahmati pengarang kitab Hisnul Hasin. Wa qad jama'ana li ashabina, dan mereka mengumpulkan untuk saudara-saudara kita min azkari sabahi, dimulai dari zikir pagi, wal masai, dan siang, khosotan, khususnya, nubzatan mukhtasaran, sekumpulan yang ringkas, soro mubarakatan, yang diberkahi, insyaallah, insyaallah. Jadi ada kitab namanya Uddatul Hisnil Hasin, isinya zikir-zikir, kumpulan-kumpulan zikir yang dimulai dari pagi, apa yang diamalkan, siang, apa yang diamalkan, sore, apa yang diamalkan. Kumpulan-kumpulan zikir itu baik untuk kita amalkan. Zikirnya juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yaqulul haqqa, Allah berfirman yang benar. Wa huwa, dan Allah itu yahdis sabil, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi Allah menunjukkan jalan yang lurus. Untuk mendapatkan jalan yang lurus, salah satunya kita memohon kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Maka jangan tinggalkan doa, hadirin sekalian. Kita usaha, kita doa, tawakal, berserah diri kepada Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang mau berzikir kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.